Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggu di channel KJ Bro. Kali ini kita akan mengupas tentang Airlangga, pendiri kerajaan Kahuripan. Nah, bagaimana kisah Airlangga? Mari kita simak bersama. Tapi sebelumnya sedulurku sekalian, bagi panjenengan yang baru menemukan channel KJ Bro ini, dan bagi panjenengan yang belum subscribe, jangan lupa memberikan subscribe, memberikan like, dan memberikan komentar sebagai bentuk dukungan agar channel KJ Bro tetap eksis dan berkembang. Sedulurku sekalian, Kahuripan didirikan oleh Airlangga, merupakan cikal bakal kerajaan Daha, yakni kerajaan Daha dan kerajaan Janggala. Masa berdirinya kerajaan yang hanya menguasai wilayah Sidoarjo dan Pasuruan itu adalah 2 tahun pasca peristiwa Mahapralaya pada tahun 1007. Ada yang mengatakan tahun 1016. Airlangga merupakan putra Udayana yang lahir dari Mahendra Datta pada tahun 990. Dengan demikian, Airlangga masih merupakan cucu dari Sri Makuta Wangsawardhana atau Raja Medang periode Jawa Timur ketiga. Selain itu, Airlangga masih merupakan keponakan dan sekaligus menantu dari Dharmawangsa Teguh, Raja Mataram kuno periode Jawa Timur terakhir. Dalam catatan sejarah, Airlangga memiliki 3 orang putra, antara lain Sanggrama Wijaya Tunggadewi, Sri Samara Wijaya, dan Mapanji Garasaan. Kelak, Sanggrama Wijaya Tunggadewi yang tidak bersedia dinobatkan sebagai ratu atau raja Kahuripan itu lebih memilih jalan hidup sebagai pertapa dengan gelar Dewi Gili Suci. Sedulurku sekalian, semasa pemerintahan Dharmawangsa, Haji Wurawari dari Luarem berkehendak menikahi putra Raja Mataram kuno itu. Namun oleh Dharmawangsa, kehendak Haji Wurawari itu ditolaknya mentah-mentah. Haji Wurawari yang mendapat dukungan dari pasukan Sriwijaya menyerang Istana Wawatan pada saat pernikahan putri Dharmawangsa dengan Airlangga. Karena alasan sakit hati, Dharmawangsa gugur dalam peristiwa yang kemudian dikenal dengan Mahapralaya. Sementara itu, Airlangga beserta Empu Narotama dapat meloloskan diri dari peristiwa maut dan menyelamatkan diri di hutan pegunungan Wanagiri. Ada yang bilang ini di Pagerukir Sampung. Sejak peristiwa itu, Airlangga menjalani hidup sebagai pelarian. Setelah 3 tahun hidup sebagai pelarian, Airlangga ditemui oleh seorang utusan atau perwakilan rakyat Mataram kuno. Utusan itu meminta kepada Airlangga untuk membangun kembali kerajaan yang telah hancur. Airlangga menyanggupi permintaan utusan tersebut. Airlangga mendirikan kerajaan di dekat Gunung Pananggungan dengan pusat pemerintahan di Wawatan Mas. Setelah mendapat dukungan dari Empu Narotama dan seluruh rakyat, pada tahun 1032, ibu kota Wawatan Mas dipindahkan oleh Airlangga di Kahuripan, karena kerajaan tersebut lebih dikenal dengan nama Kahuripan daripada Wawatan Mas atau Mataram kuno.
Pada tahun 1009, Airlangga yang merupakan keturunan Wangsa Isana tersebut naik tahta sebagai Raja Kahuripan dengan gelar Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharma Wangsa Airlangga Antawikramo Tunggadewa. Pada saat itu kekuasaan Kahuripan hanya mencakup wilayah Sidoarjo dan Pasuruan. Mengingat sesudah mangkatnya Dharma Wangsa, banyak wilayah bawahan Mataram kuno melepaskan diri untuk menjadi negara merdeka. Bersamaan dengan Sriwijaya dapat ditaklukkan oleh Rajendra Chola Dewaraja Chola Mandala dari India. Airlangga berusaha menaklukkan ekspansi wilayah kekuasaan Kahuripan. Di tahun 1025, usaha tersebut dapat dikatakan berhasil karena melalui usahanya yang bertujuan untuk menegakkan kembali kekuasaan Wangsa Isana di Pulau Jawa tersebut, Airlangga dapat menaklukkan 3 orang raja, antara lain Raja Hasin Wisnu Prabawa, ini Raja Wuratan, dan Panuda Raja Lewa pada tahun 1030. Setelah dapat menaklukkan Raja Lewa, Kahuripan mendapat serangan besar dari putra Raja Panuda yang menjabat sebagai raja di daerah Tulung Agung di tahun 1032. Melalui serangan putri Panuda yang merupakan tindakan balas dendam atas kematian ayahnya itu, kerajaan Kahuripan porak-poranda. Airlangga meninggalkan ibu kota Wawatan bersama Mapanji Tumanggala dan melarikan diri ke desa Pataan. Pada tahun yang sama, Airlangga berbalik menaklukkan putra Raja Panuda. Tidak lama kemudian, Airlangga membangun ibu kota di Kahuripan. Kelak, nama Kahuripan lebih dikenal sebagai nama kerajaan yang dibangun Airlangga di bumi Mataram kuno yang merupakan bekas wilayah kekuasaan Dharma Wangsa. Berkat bantuan Empu Narotama, Airlangga mampu membalas dendam atas kematian mertua dan sekaligus pamannya Dharma Wangsa pada Haji Wurawari dari Luarem atau daerah Loram Cepung Blora. Setelah Wurawari wafat, Airlangga menumpas pemberontakan Raja Wijayawarma dari Wengker pada tahun 1035. Sebagai raja, Airlangga tidak begitu arogan untuk mencaplok daerah-daerah kekuasaan yang lain. Airlangga lebih memusatkan perhatiannya pada 3 persoalan internal. Karena telah mampu membalas dendam kepada Raja Wurawari dan menumpas pemberontakan Raja Wijayawarma. Ketiga persoalan internal tersebut adalah kesejahteraan rakyat. Setelah negara dalam keadaan aman terkendali, Airlangga memusatkan perhatiannya pada kesejahteraan rakyat Kahuripan dengan membangun berbagai infrastruktur, antara lain Wijaya Asrama 1036, Bendungan Waringin Sapta 1037, jalan-jalan yang menghubungkan daerah pesisir dengan pusat kerajaan, dan memperbaiki pelabuhan Hujang Galuh yang terletak di Muara Kali Berantas dekat Surabaya. Kedua, menjaga stabilitas kehidupan beragama. Dalam kehidupan beragama, Airlangga dikenal sebagai seorang yang memiliki toleransi terhadap agama lain. Oleh karena itu, wajar apabila Airlangga kemudian diangkat sebagai pelindung agama Hindu Siwa dan Buddha. Yang ketiga, dalam kehidupan sastra, Airlangga memerintahkan kepada Empu Kanwa untuk menuliskan kitab Arjuna Wiwaha yang diadaptasi dari epos Mahabharata di tahun 1035. Kitab yang merefleksikan perjuangan Airlangga untuk menaklukkan Raja Wurawari tersebut mengisahkan perjuangan Arjuna
di dalam melumpuhkan sifat angkara murka Raja Niwata Kawaca. Pada tahun 1042, Airlangga turun tahta bukan karena dikudeta oleh pihak yang berseberangan atau diserang musuh dari negara lain, namun karena panggilan hidupnya untuk menjadi seorang pertapa. Pada saat itulah Airlangga mempunyai keinginan untuk menobatkan Sanggrama Wijaya Tunggadewi sebagai raja. Namun, menurut Prasasti Can 1021 dan Prasasti Turun Hyang 1035, keinginan Airlangga itu ditolak oleh sang putri. Sebagaimana ayahnya, Sanggrama Wijaya lebih memilih hidup sebagai pertapa yang bergelar Dewi Kilisuci daripada sebagai seorang raja. Airlangga meminta bantuan pada Empu Barada untuk membagi wilayah kekuasaan Kahuripan menjadi dua bagian karena putra mahkota tidak bersedia dinobatkan sebagai seorang raja. Wilayah kekuasaan di sebelah timur yang beribu kota di Kahuripan itu diberikan kepada Mapanji Garasaan. Sementara itu, wilayah kekuasaan di sebelah barat yang beribu kota di Daha diberikan kepada Sri Samarawijaya. Setelah wilayah kekuasaan Kahuripan terbagi menjadi dua, untuk kedua putranya, Airlangga meninggalkan istana dan menuju sebuah tempat yang jauh dari keramaian duniawi. Perihal kapan Airlangga mangkat tidak dapat diketahui dengan pasti. Sementara itu, Prasasti Sumengka yang dikeluarkan pada tahun 1058 hanya menyebutkan bahwa Airlangga Resi Aji Paduka Pungku telah dimakamkan di Tirta, yaitu sebuah tempat yang identik dengan pemandian.